Jadi alga itu sendiri berperan untuk mengurangi kadar amoniak di dalam air. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BFDpedia. Pagi sahabat, hari ini kita akan sharing informasi berdasarkan pengalaman pribadi. Kenapa air kolam kita berwarna hijau? Apa manfaatnya? Dan apa juga yang bisa merugikan dari kondisi air hijau ini? Sehingga kita tidak cepat panik atau mengambil tindakan yang salah. Oke, langsung saja. Oke. Jadi sebenarnya kolam ikan kita hijau itu disebabkan oleh alga yang tumbuh subur karena ada oksigen, sinar matahari, dan tingginya nitrat. Ketika alga dalam air mendapat pasokan makanan dari kotoran yang dikeluarkan oleh ikan, lalu mendapat sinar matahari, ia akan berfotosintesis dan semakin berkembang biak. Jadi itulah kenapa air kita menjadi hijau. Jadi lebih lanjut, awalnya air kolam saya ini adalah saya kolam pemijahan. Tinggi air hanya sekitar 30 cm. Awalnya airnya bening, bersih. Cuman seiring waktu karena setelah ikan melakukan pemijahan butuh waktu beberapa minggu, sehingga kena sinar matahari, adanya ikan yang memijah tadi, tentunya kan kita juga kasih pakan, jadi lama-lama air itu berwarna hijau. Jadi sifat dari alga ini adalah sejenis tumbuhan ganggang bersel satu dan tidak terlihat tanpa menggunakan alat atau mikroskop. Jadi biasanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi kalau kita lihat air itu hanya sebatas warna hijau saja. Jadi potensi tumbuhnya alga ini apabila kolam berada di luar ruangan itu sangat memungkinkan, yang mana selalu terkena sinar matahari sepanjang hari. Jadi alga ini hidupnya melayang-layang di dalam air kolam. Kalau kita lihat air, kita ambil sampel, kelihatan airnya jernih tapi sebenarnya hijau. Sinar matahari sendiri adalah faktor utama yang mempercepat tumbuhnya alga. Semakin tinggi intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam kolam, maka semakin besar pula kemungkinan bagi alga untuk tumbuh dan berkembang biak. Fungsi dari alga juga berperan dalam mengurangi kadar amoniak di dalam air kolam. Sebab alga juga mengkonsumsi nitrogen sebagai makanannya. Jadi amoniak itu menghasilkan nitrogen yang diserap oleh alga. Jadi alga itu sendiri berperan untuk mengurangi kadar amoniak di dalam air. Selain itu, dari proses fotosintesis alga itu sendiri untuk berkembang biak ya, dia menghasilkan surplus oksigen, yang mana oksigen juga bermanfaat untuk ikan itu sendiri dan kehidupan di dalam air. Nah, tetapi
Karena alga ini pada saat fotosintesis menghasilkan oksigennya itu hanya pada saat siang hari, pada saat malam harinya alga ini sendiri juga membutuhkan oksigen. Jadi ada persaingan kompetisi oksigen yang dibutuhkan oleh ikan itu sendiri dan oleh alga. Nah, sehingga kalau kita terlalu berlebihan warnanya hijau, terlalu kental, atau alganya terlalu padat juga tidak baik. Jadi ada baiknya ketika terlihat air hijau sudah agak kental, lakukan sirkulasi penambahan air. Ya, kita tambah air tapi kita kurangin, istilahnya pengenceran. Sehingga kondisi air hijau yang ada pada kolam itu lebih stabil dan memberi nilai manfaat pada ikan yang kita pelihara. Ini bagus biasanya untuk kolam-kolam pembibitan atau pembenihan, ya. Nah, cuman kadang ketika kita untuk pembibitan, pembenihan, kita bisa tambahkan juga oksigen bantuan. Apabila kita ketersediaan air terbatas dan alga sudah terlalu padat, itu salah satunya. Sehingga pada saat malam hari ikan tidak kekurangan oksigen. Nah, itu sedikit yang dapat kita bagi, mungkin cukup kenapa air itu berwarna hijau, apa manfaatnya, dan bagaimana cara mengendalikannya apabila terlalu berlebihan. Jadi tidak usah panik kalau air kolam kita berwarna hijau. Mungkin cukup sekian dari kami BFTpedia. Salam petani pemula, salam sukses, salam ikan nila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.